Lembutkanlah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakan Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil, ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Kalau kemarin Tuhan Yesus berada di Tirus dan menyembuhkan anak seorang perempuan Siro-Fenisia yang kerasukan roh jahat. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus berada di Dekapolis. Disebut Dekapolis karena terdiri dari 10 kota. Daerah ini terletak di sebelah tenggara Danau Galilea. Dan tadi dikisahkan ada seorang yang membawa seorang tuli dan gagap, ya, bukan tuli bisu, namun tuli gagap, yaitu gagap kesulitan dalam berbicara, ya, dalam ngomong, sulit. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, ya, dalam menyembuhkan, ya, ia sendirian bersama orang yang sakit ini. Tentu maksudnya di sini Markus menampilkan hal ini untuk menyatakan, merahasiakan jati diri Yesus sebagai, ya, Mesias. Kemudian Tuhan Yesus, ya, meraba telinga dan lidah, ya, orang sakit ini dengan ludah. Kemudian menengadah ke langit. Ini menunjukkan, ya, sikap doa. Dan Tuhan Yesus menjalin relasi, ya, dengan Bapanya. Dan akhirnya terjadi sabda, ya, Efata, artinya, ya, terbukalah. Saudara sekalian terkasih,
tindakan dan kata penyembuhan Tuhan Yesus menghasilkan lengkap. Ia dapat mendengar dengan baik dan dapat berkata-kata dengan baik pula. Ini yang terjadi, kesembuhan yang dialami oleh orang yang tadinya tuli dan gagap, ia bisa mendengar dengan baik dan berkata-kata dengan baik pula. Dan kita melihat tanggapan orang banyak yang berada di situ, berada di Dekapolis. Ia merasa heran, orang banyak heran atas karya Yesus ini, dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Sabda ini tentu kita ingat dalam karya penciptaan, dalam kitab Kejadian, dalam karya Allah, Allah menjadikan segala-galanya baik. Demikian juga kata ini ditujukan pada karya Allah. Dan orang bisa mengetahui dalam karya Tuhan Yesus, orang melihat Allah datang sendiri, memulihkan ciptaannya yang rusak, dan juga apa yang dinubuatkan dalam Yesaya mulai terwujud, yaitu keselamatan akhir zaman. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Ini menunjukkan apa yang dinubuatkan dalam Yesaya terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus. Maka mulai terwujudlah keselamatan akhir zaman. Saudara-saudara kasih, dalam bacaan ini kita melihat yang disembuhkan Tuhan Yesus, yang dibuka telinga dan mulutnya tidak hanya satu orang, namun orang banyak yang berada di Dekapolis. Ia bisa mendengar dan memahami karya Allah, memuji Allah atas peristiwa keselamatan ini. Tentu ini semua terjadi tentu karena Tuhan sendiri yang membuka telinga dan lidah manusia. Maka kiranya kita pun juga senantiasa mohon kepada Tuhan agar mungkin kita juga mengalami ketulian dan mengalami ketidakmampuan untuk mendengar dan mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tuli dan bisu, tidak mampu untuk mewartakan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Maka kita diajak supaya Tuhan sendiri membuka telinga kita dan pengikat lidah kita, sehingga kita mampu mendengar baik dengan baik sabda Allah, firman Allah, mampu juga memahami dan menanggapinya, yaitu dengan pujian, meluhurkan Tuhan dan mewartakannya kepada sesama kita. Pengalaman kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Maka kiranya
kita juga perlu ya, supaya Tuhan ya, membuka telinga kita dan pengikat ya, lidah kita, supaya kita dengan sebagai muridnya ya, mampu untuk menangkap sabda Tuhan dan menanggapinya ya, dengan pujian dan mewartakannya. Di samping itu, Pak Izin kasih, hari ini kita memperingati Hari Orang Sakit Sedunia. Bagaimana tadi ditunjukkan bagaimana orang membawa seorang tuli dan gagap dan minta kepada Yesus ya, untuk menyembuhkan. Tentu dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mendoakan saudara-saudari kita ya, membawa saudara-saudari kita yang sakit dan mohon agar Tuhan Yesus sendiri ya, berkenan untuk menyembuhkannya, agar Tuhan berbelas kasih ya, kepada saudara-saudari kita yang sakit, sehingga berkat rahmat-Nya para saudara kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus.